Kondisi finansial Anda mungkin berkecukupan atau bahkan berlebih. Tapi, jika belum memiliki passive income, maka Anda belum meraih kebebasan finansial. Ada seorang kakek yang saat ini tengah kebingungan. Dana pensiun yang sudah ia dapatkan sejak 5 tahun lalu sudah mulai menipis. Ia pun baru mulai mencari produk investasi untuk menyalurkan sisa-sisa dana pensiun yang masih dimilikinya. Tak ada pilihan lain selain menghemat segala pengeluaran di masa tuanya. Padahal, semasa bekerja di sebuah perusahaan asing di bidang perangkat komputer, si kakek hidup berlebih. Kini, satu-satunya aset yang dimiliki hanyalah rumah yang ditinggali bersama istri dan anaknya. Rumah itu pun masuk ke dalam rencana aset yang hendak dijual demi memenuhi kebutuhan di masa depan. Apa yang dialami sang kakek mungkin juga dialami banyak pensiunan lainnya. Tidak memiliki aset sebagai sumber passive income setelah memasuki usia pensiun. Padahal, seandainya si kakek mempersiapkan diri sebelum pensiun dengan menyisihkan waktu dan dana untuk membangun aset, kehidupannya tidak akan menurun seperti sekarang. Itulah gunanya memiliki passive income bagi banyak orang. Perlu diketahui, pendapatan yang diterima dari hasil bekerja menjadi karyawan itu termasuk ke dalam kategori active income. Tipe orang seperti ini dikatakan belum meraih kebebasan finansial. Karena tanpa aktivitas pekerjaan itu, pendapatan tentunya akan berhenti. Ketergantungan ini mengikat kamu terhadap pekerjaan, atau singkatnya, kamu tidak bebas dalam memperoleh penghasilan. Lain halnya dengan passive income. Kamu tidak perlu berusaha keras atau melakukan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Passive income merupakan income yang bisa kamu dapatkan walaupun kamu tidak bekerja lagi. Kalaupun ada usaha, itu hanya di awal-awal. Seterusnya, uang yang akan bekerja untuk kamu dan menghasilkan keuntungan secara terus-menerus. Nyaman bukan? Namun, memiliki passive income tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemilik passive income merupakan golongan orang-orang yang telah naik kelas. Tentunya, naik kelas dari yang sebelumnya mengandalkan pekerjaan mereka untuk menghasilkan pendapatan. Menjadi golongan orang-orang yang mengandalkan uang untuk bekerja bagi mereka. Ada beberapa cara yang umumnya diambil oleh orang untuk memiliki beberapa sumber passive income. Salah satunya yaitu di bidang properti. Ketika kamu membeli rumah, lalu rumah tersebut disewakan kepada orang lain, maka pendapatan dari uang sewa per bulan atau per tahun itu yang akan disebut dengan passive income. Selain itu, bisnis juga merupakan salah satu sumber passive income. Ambil contoh ya, misalnya kamu membangun usaha restoran ayam goreng. Mungkin di 2 tahun pertama, kamu harus berusaha keras untuk membangun sistem agar restoran kamu itu bisa mapan. Dan selepas 2 tahun tersebut, bisa aja kan restoran ayam goreng kamu sudah berjalan sempurna. Dan keuntungan yang kamu dapat tiap bulan itu adalah passive income. Contoh lainnya yaitu dengan menelurkan karya. Bisa jadi penulis lagu, penulis buku, atau penemu suatu barang. Mereka mendapatkan royalti atau hak cipta dari karya-karyanya. Royalti itulah yang merupakan bentuk lain dari passive income. Bisa kita lihat ya, untuk dapat memiliki aset yang tadi aku jabarkan, tentunya kita harus berusaha atau bekerja dulu. Masalah muncul ketika kita terbuai dengan nominal active income yang cukup besar. Kita akan merasa kebutuhan sudah terpenuhi atau bahkan berlebih karena pendapatan aktif tersebut. Lalu, kenapa harus punya active income kalau kebutuhan saja sudah terjamin? Coba dia lihat lebih dekat. Active income yang besar hanya dapat diperoleh ketika terus bekerja. Misalnya seorang dokter. Penghasilan dokter itu memang besar sekali ya. Tapi, kalau dokter itu tidak praktek, dia tidak akan memperoleh penghasilan. Makanya, gak heran kalau kita tahu ada sebagian dokter yang menginvestasikan pendapatannya. Supaya ketika mereka pensiun atau cuti, mereka bisa tetap memperoleh penghasilan. Bener banget nih, kalau kenyamanan dalam memperoleh active income merupakan satu hal yang menahan kita untuk membangun passive income. Padahal yang namanya passive income itu akan sangat urgent dikala kita memasuki usia pensiun. Mungkin kita punya dana pensiun ya, tapi kalau nggak punya aset, gimana?
Ada kemungkinan gaya hidup kita akan menurun ketika pensiun karena kita tidak bekerja lagi dan tidak memiliki aset sebagai sumber passive income. Lain ceritanya, bila dana pensiun kita diinvestasikan pada produk-produk atau aset yang mendatangkan pendapatan. Dana pensiun tersebut bertransformasi menjadi passive income yang akan menolong kita ketika usia pensiun. Jadi, alih-alih kamu terbuai dengan active income yang besar, ada baiknya nih kita melirik jenis passive income. Daripada kita menyesal ya di usia pensiun nanti. So, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, yuk kita persiapkan langkah dalam membangun passive income supaya usia pensiun kita bahagia. Makasih banyak ya untuk kamu yang dengerin suara aku sampai detik ini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen yang positif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!